Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Kesulitan tidak akan berhenti. Selama kita masih memiliki nafas kehidupan, selama itu pula kesulitan tetap ada. Selama kita ingin berbuat baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri, selama itu pun kesulitan ada. Selama kita mau bebenah diri untuk lebih baik lagi dari yang sekarang, kesulitan tetap ada. Kesulitan tetap akan dijumpai di sepanjang perjalanan kita, jalan menuju masa depan. Di dalam jalan panggilan kita, di dalam jalan perutusan kita, di sepanjang jalan itu selalu akan dijumpai kerikil-kerikil tajam, jurang yang terjal. Itulah kesulitan. Kesulitan tidak dapat dihindari. Kesulitan selalu ada. Maka jangan pernah menolak dan jangan pernah membenci. Namun kesulitan itu dengan iman kita dan dengan banyak dedikasi, banyak perbuatan baik kita, maka kesulitan itu bisa diatasi, bisa dihadapi. Di dalam permenungan saya menemukan dua cara berpikir, cara pandang tentang kesulitan. Pertama, kesulitan itu ibaratnya musuh. Kesulitan itu seperti musuh, maka kesulitan itu bisa mencederai kita, bisa melukai kita, bisa menghancurkan kita, bahkan bisa mematikan kita. Hadapan dengan kesulitan yang diibaratkan seperti musuh, kita harus memiliki banyak akal. Prinsipnya adalah tidak keras, tidak lunak. Kita harus juga memiliki sikap bijak. Di dalam sikap bijak ini adalah dengan cara satu-satunya memperkecil wilayah gerak kesulitan, atau juga membatasi wilayah gerak dari kesulitan, atau juga bisa menghambat wilayah gerak kesulitan itu. Dengan demikian kita tidak memberikan ruang kepada kesulitan yang adalah musuh dalam tanda petik untuk dia tidak kemana-mana, untuk tidak meracuni pikiran kita, tidak meracuni hati kita, dan juga tidak memberatkan jiwa kita. Yang kedua, kesulitan itu ibaratnya sahabat, tetapi sahabat baru. Berhadapan dengan sahabat baru, tentu di waktu awal kita harus meletakkan kecurigaan. Karena kita tidak tahu karakter siapa dia, sahabat baru kita. Karakternya seperti apa? Kemauannya dia seperti apa? Oleh karena itu kita meletakkan kecurigaan di waktu awal. Dengan kecurigaan itu kita tidak cepat percaya pun tidak cepat menolak. Kita membiarkan waktu akan menjawab pertanyaan kita atau menjawab kecurigaan kita. Tetapi lama-kelamaan kita menghadapi kesulitan ini, satu sikap yang paling bijak adalah kita berdamai dengan kesulitan. Kita membangun persahabatan dengan kesulitan.
Kok bisa? Ya bisa. Karena bila kita terus menghindar, bila kita terus menolak, lama-kelamaan kita akan menutup hati untuk kesulitan itu. Dan kita tidak akan menghadapi kesulitan yang dalam notabene adalah sahabat kita. Mari kita berikan ruang, mari kita berikan fokus kepada kesulitan itu untuk menyelesaikan. Dengan mengatasi kesulitan itu, maka kita akan melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan perutusan kita, perjalanan misi kita, perjalanan panggilan kita. Kita terus melangkah dan terus berjalan. Bila kita tidak memberikan waktu, tidak memfokuskan kesulitan itu untuk diatasi atau untuk diselesaikan, maka kita akan berjalan di tempat, tidak pernah melangkah dan bahkan tidak pernah maju. Apapun bentuk kesulitan, kita pasti bisa melewati. Kuncinya adalah dengan iman kita. Artinya kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam seluruh gerak-gerik menghadapi kesulitan. Selain iman, kita juga berbuat baik kepada banyak orang, pada sesama kita, kepada diri kita sendiri. Percaya, Tuhan akan menggerakkan hati banyak orang untuk membantu kita menemukan solusi, menemukan cara untuk mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi. Saudara dan sahabatku, setelah kita mampu menghadapi kesulitan yang ibaratkan seperti musuh tadi, dan setelah kita mampu berdamai dengan kesulitan, mampu bersahabat dengan kesulitan, maka jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap rendah hati. Mengapa kita harus bersyukur? Karena dari awal saya sudah mengatakan bahwa dengan iman dan dengan banyak dedikasi atau perbuatan baik kepada sesama kita ataupun diri kita sendiri, maka kesulitan itu dapat diatasi. Itu berarti bahwa ada dua pribadi di sini. Pertama Tuhan, dengan iman kita melibatkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Dan tidak mengandalkan diri sendiri di dalam mengatasi, di dalam menghadapi kesulitan. Maka ketika kita telah sampai kepada tujuan, setelah kita melewati kesulitan ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, tetap menjaga kerendahan hati. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita maupun diri kita sendiri, kita selalu ingat bahwa Tuhan pun telah memakai sesama kita sebagai jembatan untuk melewati atau mengatasi kesulitan. Maka kita juga harus tetap sadar bahwa kita sampai kepada tujuan, kita bisa melewati kesulitan bukan karena kekuatan kita semata, tapi juga kehadiran sesama kita yang telah juga menjadi pintu solusi bagi kita untuk melewati setiap kesulitan. Maka kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kepada mereka yang menolong kita, kepada mereka yang telah membantu kita untuk melewati kesulitan, untuk mengatasi kesulitan sehingga kita sampai kepada tujuan. Selanjutnya tinggal bagaimana kita akan bersikap terhadap setiap kesulitan kita. Saudara dan sahabat terkasih,
Jangan pernah takut menghadapi kesulitan. Allah Tuhan kita akan memberikan solusi di setiap masalah-masalah kita. Tetaplah kuat. Mari berdamailah dengan situasi. Berdamailah dengan semua yang mengacaukan pikiran dan hati kita. Bebaskanlah dari hati dan pikiran kita segala hal yang menekan, segala hal yang menyiksa. Tetaplah teguh. Percaya Allah senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat dan saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.